Liburan sudah tiba. Mereka bertiga, Fikri, Yoga, dan Andra memutuskan buat trip hemat ke kota tua yang terkenal dengan sejarah kolonialnya. Lewat aplikasi murah meriah, mereka menemukan hotel tua dengan harga yang super miring, yaitu Hotel Van de Boer. Sesudah maghrib mereka sampai di hotel, mereka langsung merasakan aura aneh. Bangunan tua itu berdiri sunyi, dikelilingi pepohonan tinggi dan cat tembok yang mulai mengelupas. Lampunya remang-remang. Resepsionisnya, wanita parubaya bermata sayu. Setelah Fikri menyerahkan kartu identitas KTP, resepsionisnya memberikan kunci tanpa banyak kata. Hanya berbisik pelan, kamar kalian 208. Jangan buka jendela malam-malamnya. Tanpa pikir panjang, mereka naik melewati tangga yang kusam, ke lantai 2. Suasana lorong sunyi, dengan lampu-lampu yang berkedip pelan. Begitu sampai di kamar, suasana terasa pengap. Walaupun kamarnya agak luas karena model bangunan zaman dulu kamarnya luas-luas, tetapi udara pengap, padahal jendela sedikit terbuka. Berisi 2 tempat tidur, 1 meja dan 1 almari besar. Yah, paling juga hotelnya emang tua, celetuk Fikri, berusaha menepis rasa tak nyaman. Malam itu mereka bertiga tidak keluar hotel, karena sudah bawa bekal dari rumah, mereka bertiga masih asyik bercanda dan berdiskusi rencana perjalanan hari esoknya. Setelah lelah, mereka tertidur. Andra dan Yogi tidur satu tempat tidur, sedangkan Fikri tidur sendirian di kasur sebelahnya. Sekitar pukul 1 dini hari, Yoga terbangun. Ia mendengar suara langkah kaki di lorong. Pelan. Lambat. Menyeret. Tapi saat mengintip lewat lubang pintu, lorong itu kosong. Dan melihat jendela kamar terbuka lebar, padahal sebelumnya sudah dikunci. Ada yang buka jendela, bisik Yoga ke Andra yang juga terbangun. Udah tutup aja, ngapain takut? Sahut Andra cuek, meski ia juga mulai merasakan hawa dingin menusuk. Begitu Yoga menutup jendela, ia sempat melihat pantulan di kaca. Seorang wanita berdiri di pojok kamar, rambutnya menutupi wajah, tubuhnya membeku seperti patung. Tapi saat menoleh, tak ada siapapun. Dengan perasaan kurang nyaman, Yoga kembali merebahkan tubuhnya di kasur. Beberapa saat kemudian Andre dan Yoga yang belum sempat tertidur, terdengar suara jendela, seperti dilempar batu dari luar, sehingga Fikri ikut terbangun. Lalu muncul suara bisikan terdengar dari dalam kamar, dari dalam lemari. Bisikan itu lirih tapi jelas, gantiannya, sekarang kalian yang tinggal di sini. Lemari mulai bergetar. Lampu mati. Di tengah kegelapan, sosok wanita mulai merangkak keluar dari lemari, kakinya patah, tubuhnya membungkuk, dan matanya kosong menatap mereka. Andra berlari ke pintu. Tetpi terkunci. Yoga berteriak, dan Fikri mencoba memecahkan jendela, tapi kaca seperti tak bisa dipecahkan. Tiba-tiba wanita itu menghilang saat bersamaan lampu kamar menyala. Dengan nafas yang terengah-engah, lalu mereka bertiga kembali berkumpul bingung mau melakukan apa. Mau meminta bantuan bagian resepsionis, tetapi di kontak tidak ada jawaban. Fikri yang pemberani, ternyata ciut juga nyalinya. Dia minta tempat tidurnya digabung jadi satu sehingga tidurnya satu tempat. Setelah malam yang penuh teror itu, ketiganya tak bisa tidur. Lampu kamar mandi mereka nyalakan terus, satu-satunya cahaya yang terasa aman. Tas mereka disiapkan dekat tempat tidur, agar apabila mau kabur, siap kabur kapan saja. Mereka berpelukan bertiga di tempat tidur. Tapi jam seperti berhenti berdetak. HP mereka semua mati total, padahal tadi sore baru saja dicas penuh. Suara kembali muncul, mengganggu ketenangan mereka bertiga. Jendela kamar digedor-gedor dari luar, dengan suara lebih keras. Karena sudah benar-benar merasakan sesuatu yang tidak beres, Fikri memprovokasi teman-temannya. Ini udah nggak normal, kita harus keluar dari sini sekarang juga, kata Fikri, nadanya panik. Yoga mengangguk cepat. Tapi saat mereka membuka pintu kamar, lorong hotel sudah berubah. Dindingnya lembab, penuh noda hitam. Karpet lusuh berubah jadi lantai kayu basah, seperti habis disiram air. Lampu-lampu di langit-langit berayun-ayun, meski tidak ada angin. Dan yang paling aneh, lorong itu tidak berujung. Mereka berjalan selama beberapa menit. Tapi tetap saja berakhir di depan kamar 208 lagi. Ini. Kita muter-muter, tanya Andra pelan. Mereka sudah mencoba bolak-balik turun.
Tapi setiap tangga yang mereka lewati mengarah kembali ke lantai 2. Tidak peduli seberapa jauh mereka melangkah, mereka selalu kembali ke depan kamar itu. Tiba-tiba, suara nyanyian anak kecil terdengar. Pelan, menyayat. Tiga-tiga tidur di ranjang, satu hilang, tinggal berpasang. Mereka menoleh, dan Yoga sudah tidak ada. Yoga! Fikri dan Andra panik. Mereka berlarian, memanggil-manggil, tapi suara Yoga seolah menjauh. Dari arah kamar 208, terdengar suara tangisan tertahan. Saat mereka kembali ke kamar, pintunya terbuka sendiri. Di dalam, suasana kamar sudah jauh berbeda. Ada 3 wanita dengan wajah pucat duduk dekat di almari sambil melotot menatap Fikri dan Andra. Di sudut ruangan dekat jendela, Yoga terduduk, gemetar, wajahnya seperti kosong. Bisiknya. Dia, ngajak aku tinggal di sini. Dengan sisa tenaga dan keputusasaan, Fikri dan Andra menyeret Yoga ke arah jendela. Mereka nekat memecahkannya lagi, kali ini menggunakan besi dari kaki meja. Kaca akhirnya retak. Mereka melompat keluar jendela satu persatu. Dengan terseok-seok ketiganya lari keluar membawa tas masing-masing, menuju jalan raya, dengan melihat sumber lampu yang terang, tanpa melihat kiri dan kanan, secepatnya menjauh dari hotel. Setelah sampai di perempatan dengan lampu yang sangat terang mereka berhenti duduk di dekat pos polisi. Dan anehnya HP mereka bisa hidup lagi. Akhirnya ketiganya mereka sepakat untuk menenangkan pikiran. Mereka mengajak menunggu di masjid yang jaraknya hanya 50 meter dari perempatan. Kebetulan waktu sudah menjelang sholat subuh. Ketika banyak orang yang mau sholat bertanya, dari mana mereka bertiga, mereka malu menjawab apa adanya. Malu kalau dia lari di hotel karena ketakutan. Setelah hari mulai terang mereka mencari warung di dekat masjid untuk minum kopi dan sarapan sampai matahari terbit. Ketika mereka sedang minum kopi dan sarapan, Fikri ingat dengan KTP-nya yang dipakai untuk identitasnya. Fikri berkeinginan mengambil KTP-nya. Dan ia bertanya kepada pemilik warung. Pak, apa Hotel Van de Boer jauh ya dari sini? Tanya Fikri. Hotel Van de Boer? Hotel itu sudah 25 tahun yang lalu, terbakar. Jaraknya sekitar 500 m dari sini, itu perempatan ke kanan. Sekarang tanahnya tidak terpelihara oleh pemiliknya, mungkin bangkrut, jawab pemilik warung. Kenapa Pak bisa terbakar? Tanyaku. Penyebabnya tidak diketahui, tetapi sumber kebakaran katanya diawali dari kamar 208, kebetulan ada tamu yang menginap di situ. Fikri terdiam. Kamar 208 tadi tempat dia menginap, pikir Fikri. Yang meninggal, berapa orang Pak? Pemilik warung itu mengernyit. Katanya 3 orang wanita semua, lalu mereka bertiga sepakat kembali mengecek Hotel Van de Boer. Setelah sampai, mereka kaget semua, karena hotel itu sudah runtuh dipenuhi semak belukar. Dan berpagar atap seng. Ketika ketiganya masuk halaman, terlihat bekas jejak orang lewat. Dan jejak itu berhenti di dekat kamar mandi. Dan ketika masuk, di bagian meja resepsionis, terlihat KTP Fikri terletak di situ. Bekas sisa-sisa makanan bekal tadi malam, juga teronggok di situ. Setelah semua sadar, mereka bertiga tertawa.